Tahukah Anda bahwa nama Imhotep seringkali lebih dikenal bukan sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai monster layar lebar? Di Hollywood, terutama lewat film The Mummy tahun 1932 dan versi populernya pada 1999, Imhotep ditampilkan sebagai seorang imam jahat yang dikutuk, mumi menyeramkan yang hidup kembali dengan dendam membara. Bagi banyak penonton modern, gambaran inilah yang langsung muncul di benak mereka ketika mendengar nama Imhotep. Namun, jika kita mundur lebih dari 4.600 tahun ke masa lalu, sosok ini justru sangat berbeda. Ia adalah salah satu manusia paling dihormati dalam sejarah Mesir kuno. Imhotep hidup pada masa pemerintahan Raja Djoser sekitar 27 abad sebelum Masehi dari dinasti ketiga. Namanya berarti ia yang datang dalam kedamaian. Ia dikenal bukan hanya sebagai arsitek kerajaan, tetapi juga tabib, penulis, pendeta, dan penasihat yang sangat berpengaruh. Warisan terbesarnya adalah rancangan piramida bertingkat di Saqqara, monumen batu besar pertama dalam sejarah umat manusia yang menjadi dasar pembangunan piramida megah berikutnya. Dengan desain revolusioner yang meninggalkan makam tradisional berbentuk mastaba, Imhotep menciptakan tonggak baru arsitektur dunia. Namun bagaimana bisa seorang arsitek, dokter, sekaligus ilmuwan agung diubah oleh budaya populer menjadi simbol horor? Jawabannya terletak pada perpaduan antara mitologi kuno Mesir dan daya tarik kisah-kisah mistis di barat. Seiring masuknya Mesir dalam imajinasi Eropa pada abad ke-19, banyak cerita rakyat bercampur dengan narasi fantasi. Hollywood kemudian mengambil nama Imhotep, mengabaikan latar belakang historisnya, dan membentuknya menjadi tokoh antagonis demi kebutuhan drama film horor. Disinilah kontradiksi yang menarik. Pada satu sisi, Imhotep adalah simbol kejayaan ilmu pengetahuan kuno. Di sisi lain, ia dipopulerkan kembali sebagai penjahat yang jauh dari kenyataan sejarah. Perbedaan inilah yang sering membingungkan publik. Apakah Imhotep adalah ilmuwan jenius atau monster legendaris? Jawabannya jelas. Berdasarkan sumber sejarah, prasasti, dan penghormatan yang diterimanya dari generasi ke generasi, Imhotep adalah seorang manusia luar biasa yang kemudian bahkan didewakan sebagai dewa penyembuhan. Ia bukan sosok gelap seperti digambarkan Hollywood. Imhotep adalah sosok yang melintasi batas-batas profesi di Mesir kuno. Berdasarkan catatan arkeologi dan teks-teks yang diwariskan, ia dianggap sebagai polimath pertama dalam sejarah manusia. Ia bukan hanya arsitek, tetapi juga insinyur, dokter, pendeta, penulis, dan penasihat raja. Nama Imhotep masih bertahan hingga ribuan tahun kemudian, bahkan pada zaman Yunani, ia dipuja sebagai sosok setara Asklepios, dewa penyembuhan. Sebagai arsitek, pencapaian terbesar Imhotep adalah piramida bertingkat Djoser di Saqqara, yang dibangun sekitar abad ke-27 sebelum Masehi. Bangunan ini merupakan makam kerajaan pertama yang terbuat dari batu kapur besar dan menjadi inovasi monumental dalam arsitektur. Sebelum itu, raja-raja Mesir dimakamkan dalam struktur sederhana berbentuk mastaba. Imhotep dengan berani mengubah konsep tersebut, menumpuk mastaba hingga berbentuk piramida berundak 6 tingkat yang menjulang setinggi sekitar 62 meter. Pencapaian ini bukan hanya revolusioner dari segi teknik, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan dan keabadian raja. Lebih jauh lagi, Imhotep juga seorang pendeta tinggi dan penasihat spiritual. Ia dipercaya memiliki hubungan erat dengan dewa-dewa Mesir, terutama Ptah, dewa pencipta. Pengaruh religiusnya sedemikian besar sehingga ribuan tahun setelah kematiannya, ia dipuja sebagai dewa kecil penyembuhan, dan kuil-kuil untuknya dibangun pada masa Ptolemaik. Namun warisan sebesar itu ternyata kurang dikenal oleh publik modern. Imhotep lebih sering dipandang melalui lensa film horor ketimbang tokoh sejarah. Padahal, jika dibandingkan, kontribusinya bagi manusia jauh lebih nyata dan monumental. Ia membuktikan bahwa manusia dengan kecerdasan luar biasa bisa melampaui batas-batas zamannya dan dikenang ribuan tahun. Tantangan utama dalam memahami Imhotep adalah perbedaan mencolok antara warisan sejarahnya yang nyata dan citra fiksi yang dibentuk budaya populer. Di satu sisi, Imhotep adalah arsitek dan tabib terhormat yang kemudian didewakan.
Di sisi lain, ia direduksi menjadi antagonis dalam film horor. Film The Mummy karya Universal Pictures menampilkan Imhotep sebagai imam yang dihukum hidup-hidup dalam bentuk mumi karena melanggar tabu religius. Ia kemudian hidup kembali ribuan tahun kemudian untuk mengejar cintanya. Narasi ini dihidupkan kembali oleh Hollywood pada tahun 1999 dengan film The Mummy yang lebih spektakuler, di mana Imhotep digambarkan sebagai penjahat utama dengan kekuatan supranatural. Distorsi inilah yang menciptakan tantangan besar. Publik lebih mengenal versi fiksi Imhotep dibanding sosok aslinya. Nama besar seorang ilmuwan agung akhirnya dibayangi oleh cerita horor populer. Ini bukan hanya soal hiburan, melainkan juga tentang bagaimana sejarah bisa hilang atau berubah akibat narasi modern. Bayangkan, seorang tokoh yang memberikan fondasi arsitektur monumental bagi Mesir, yang membantu membentuk ilmu kedokteran kuno, justru lebih sering dipandang sebagai monster ketimbang jenius. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana seharusnya kita melestarikan warisan sejarah? Apakah kita membiarkan cerita populer menghapus kontribusi nyata? Lebih jauh lagi, fenomena ini bukan hanya terjadi pada Imhotep. Banyak tokoh sejarah lain yang juga dipelintir narasinya demi kebutuhan drama modern. Namun, kasus Imhotep menjadi salah satu yang paling jelas, karena perbedaan antara fakta dan fiksi begitu mencolok. Imhotep bukan hanya sekadar nama dalam sejarah, ia adalah simbol dari inovasi dan pengetahuan. Lahir pada abad ke-27 sebelum Masehi, ia dipercaya berasal dari keluarga rendah namun berbakat. Karirnya menanjak hingga ia menjadi penasihat terdekat Raja Djoser. Posisinya tidak hanya administratif, tetapi juga intelektual dan spiritual. Sebagai arsitek, Imhotep mencatatkan sejarah dengan piramida Saqqara. Inovasinya berupa penggunaan batu kapur besar dalam konstruksi permanen menjadikan makam ini tonggak pertama arsitektur monumental di dunia. Piramida ini bukan hanya makam, melainkan pusat religius dan politik yang meneguhkan kekuasaan raja sebagai figur ilahi. Sebagai dokter, Imhotep dikenal dalam teks-teks kuno sebagai penulis karya medis. Ia sering dianggap sebagai bapak kedokteran Mesir. Papirus medis seperti Edwin Smith Papyrus menunjukkan pemahaman logis tentang anatomi dan pengobatan, tidak hanya mistis atau magis. Pengetahuan ini jauh mendahului tokoh Yunani seperti Hippocrates. Sebagai pendeta, Imhotep berperan penting dalam ritual-ritual kerajaan. Ia adalah pendeta tinggi Dewa Ptah, dewa pencipta Mesir. Hubungannya dengan aspek religius menjadikan dirinya tokoh sakral bahkan setelah kematiannya. Pada masa berikutnya, ia disembah sebagai dewa kecil penyembuhan. Kehidupan Imhotep menunjukkan bagaimana di Mesir kuno tidak ada pemisahan tajam antara ilmu pengetahuan, arsitektur, dan spiritualitas. Semua bidang saling terkait, dan Imhotep adalah contoh terbaik dari perpaduan itu. Keberadaannya menunjukkan betapa majunya peradaban Mesir dalam memadukan teknologi, kepercayaan, dan kekuasaan. Puncak perbedaan ini muncul ketika nama Imhotep digunakan oleh Hollywood. Tahun 1932, The Mummy memperkenalkan Boris Karloff sebagai Imhotep, mumi yang hidup kembali. Film ini sukses besar, dan sejak itu nama Imhotep identik dengan mumi. Pada tahun 1999, Universal Pictures merilis ulang The Mummy dengan Brendan Fraser sebagai bintang utama dan Arnold Vosloo sebagai Imhotep. Dalam versi ini, Imhotep digambarkan sebagai imam besar kerajaan yang dihukum karena mencoba membangkitkan kekasihnya dari kematian. Ia menjadi mumi hidup dengan kekuatan supranatural yang berusaha menghancurkan dunia. Narasi inilah yang menempel kuat di benak penonton modern. Momen inilah yang benar-benar memisahkan citra Imhotep sejarah dan Imhotep fiksi. Alih-alih dikenang karena piramida Saqqara atau kontribusinya dalam kedokteran, ia lebih dikenal sebagai monster layar lebar. Sejarah dan fiksi bercampur, tetapi fiksi jauh lebih dominan dalam budaya populer. Perubahan ini adalah contoh bagaimana media modern bisa mengubah tokoh sejarah menjadi karakter fiksi, bahkan tanpa dasar fakta yang kuat. Dan ironisnya, semakin populer versi fiksinya, semakin pudar warisan sejarahnya di mata publik.
Pada akhirnya, Imhotep adalah contoh bagaimana sejarah bisa dilupakan, disalahpahami, atau bahkan dipelintir. Sejarah mencatatnya sebagai arsitek besar, tabib pertama, penasihat raja, dan bahkan dewa penyembuhan. Ia adalah manusia yang melampaui zamannya dan warisannya masih terasa hingga kini. Namun modernitas justru lebih mengenalnya sebagai sosok menyeramkan dari film. Inilah paradoks warisan Imhotep, jenius sejati yang diubah menjadi monster. Penting bagi kita untuk tidak hanya mengandalkan budaya populer, tetapi juga menggali sejarah. Dengan begitu, kita bisa menghargai warisan manusia luar biasa seperti Imhotep.